Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hidup sepenuhnya itu fokus pada kehidupan yang sedang terjadi, dan kita sadar sepenuhnya. Lalu mensyukuri setiap peristiwa. Itulah hidup yang sepenuhnya. Apakah berarti seringkali kita tidak hidup sepenuhnya? Jawabannya iya. Kita seringkali hidup secara otomatis, tidak sadar sepenuhnya. Kadang-kadang kacamata dipakai aja dicari. Ya, karena kita tidak sadar sepenuhnya. Kalau kita sadar sepenuhnya, kita akan menikmati momen demi momen dengan penuh sukacita, sekaligus dengan antusiasme, tetapi juga dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, tidak banyak beban. Lalu kita bisa menikmati hal-hal yang sederhana. Saya merasa dulu itu saya lebih bisa menikmati banyak peristiwa kecil-kecil dalam hidup. Misalnya, ada kupu-kupu lewat waktu saya kecil, saya seringkali mengejarnya. Dan kemudian ketika dia hinggap, saya menikmatinya. Nah, itu saya sudah tidak bisa mengalami itu lagi. Atau ketika saya mancing di sungai di dekat rumah, dapat ikan, waduh senangnya luar biasa. Padahal ikannya kecil sekali. Itu sukacita kehidupan yang sekarang ini sudah tidak tahu lagi ada di mana. Apalagi dapat ikan yang besar. Kita sudah kehilangan banyak sukacita-sukacita dari peristiwa dan pengalaman. Karena kita sudah menggantikannya dengan yang lebih mudah. Daripada mancing, wah beli ya udah beres. Beli, dimakan, wes beres, enak. Atau kalau enggak, udah beli yang udah matang aja. Tapi kita kehilangan sukacita-sukacita kecil-kecil itu. Juga kalau kita ketemu teman. Kadang-kadang teman datang, kita malah merasa terganggu karena kita punya agenda pribadi. Kalau zaman dulu itu ketemu teman tuh rasanya, wah ya wes, heboh. Apalagi ketemu keluarga. Nah, itulah hidup sepenuhnya. Menikmati momen-momen yang sungguh menggairahkan, membuat antusias, meskipun itu peristiwa-peristiwa kecil. Dan memang yang bisa seperti itu tuh anak kecil. Anak kecil. Anak kecil dikasih hadiah, saya pernah menyaksikan sebuah konten, seorang mama yang memberikan hadiah yang dibungkus sederhana kepada anaknya. Anaknya mungkin baru umur 2,5 atau 3 tahun, antara itu. Terus dibuka, ternyata isinya pisang. Wah, dan dia senang sekali. Wah, pisang. Kalau kita orang dewasa dikasih pisang, dibungkus, dibuka, oh, pisang. Kita kehilangan excitement. Kita kehilangan hal-hal sederhana yang sungguh-sungguh menggembirakan dalam hidup ini. Karena kita seringkali lebih banyak berpikir, bukan mengalami dan menikmati. Padahal pengalaman itu ya udah pengalaman, dialami saja, disyukuri. Anak kecil itu justru banyak mensyukuri. Dan karena itu bisa menemukan sukacita, kegembiraan langsung. Maka Tuhan meminta kepada kita supaya menjadi seperti anak kecil. Supaya kita bisa menemukan sukacita-sukacita sederhana dalam hidup kita itu. Ketika kopi diseduh dengan air panas, lalu ada aroma, itu kenikmatan. Dinikmati, disyukuri. Atau ketika ngobrol sama keluarga, temanya nggak penting, ngobrol saja. Enjoy the company. Nah, mensyukuri. Kalau perlu kemudian refleksi lebih dalam. Mensyukuri obrolan dengan keluarga. Dan bersyukur bahwa saya punya keluarga. Kalau Anda yang sudah menikah lama, cobalah mengagumi. Kok bisa ya pasangan saya itu tinggal bersama saya sekian lama? Padahal juga sering saya sakiti loh. Kok ya enggak pergi ya?
dan tetap komit selalu ada untuk saya. Lah ya itu yang seringkali jarang kita syukuri, kita nikmati. Padahal ada setiap hari. Itulah tanda kesetiaan Tuhan mengasihi kita. Kita seringkali fokus berusaha supaya makin baik, makin baik, makin baik. Lah untuk siapa? Kan ya untuk keluarga. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Maka fokus untuk ada bagi keluarga. Sekedar ngobrol, menikmati kebersamaan, anugerah kasih Tuhan dan kesetiaan yang sudah bertahun-tahun Tuhan berikan tapi jarang dikasihi. Bukan malah sibuk sendiri dengan handphone atau konten-konten, lalu scrolling, ketawa sendiri, padahal ada yang lain di situ. Nah itu kan ya keliru dalam arti tertentu. Ada yang di hadapan kita, malah kita menikmati yang tidak ada. Hidup begitu sederhana, dan setiap peristiwa adalah anugerah yang luar biasa. Tetapi seringkali kita kurang menghargai dan mensyukurinya. Kita itu tetap orang berdosa pada akhirnya. Tapi orang berdosa yang dikasihi, dicintai. Dan kita bisa kemudian mengasihi dan mencintai, meskipun berdosa. Nah, disitulah kita menemukan jalan untuk bisa bersatu dengan Tuhan lewat cinta kasih. Dan cinta kasih itu sesederhana hadir sepenuhnya, terbuka, dan ada untuk siapa saja yang ada di situ. Enjoy the moment. Kemudian juga mensyukuri setiap peristiwa. Karena dalam setiap peristiwa itu ada tangan Tuhan yang merencanakan, yang mengatur. Dan mari kita membuka mata hati kita lebar-lebar. Siap menerima apa saja. Sehingga kemudian bisa mengalami kehadiran Tuhan yang menyembuhkan, menyelamatkan, dan meneguhkan kita. Kehidupan itu nyata. Dari peristiwa yang kecil-kecil itu, bukan yang besar-besar. Yang besar juga ada, tapi itu sebagian kecil saja. Kehidupan yang sebenarnya yang sederhana-sederhana itu. Tetapi yang sederhana-sederhana itu bukan berarti tidak bernilai. Yang sederhana pun menakjubkan. Bahkan sekedar ketika kita ngobrol tanpa tema. Karena bukan obrolannya yang penting, tapi persaudaraan, kebersamaan, dan kehadiran Tuhan yang ada di situ. Karena barang siapa mengasihi, Tuhan ada di situ. Nah, disitulah kegembiraan-kegembiraan kecil yang disediakan Tuhan dalam setiap peristiwa dalam kehidupan yang kita jalani. Namun seringkali itu kita lewati karena kita terlalu banyak bergerak, terlalu cepat bergerak, terutama bergerak di dalam pikiran. Apalagi ini, apalagi ini, apalagi ini. Lalu sampai tidak bisa menikmati bahwa kehidupan ya sesederhana kita bisa melihat, mendengar, merasa, dan bersyukur. Maka mari kita menikmati anugerah Tuhan, excitement dalam peristiwa-peristiwa kecil itu, supaya setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah anugerah yang menakjubkan. Dan kemudian hidup kita juga adalah amazing life. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.